Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Nah, karena itu katanya mereka bahwa tapi sudah siap semua proposal dan lain-lain, hanya karena belum penyerahan kan, karena bekas bangunannya masih ada showroom yang harus dibangun. Seperti biasa, lomba mewarnai ibu dan anak ini adalah prakarsa dari Sanggar Seni Niscayati 12 tahun yang lalu. Pendengar RRI Bau-Bau, selamat pagi. Dari kawasan Limbowolio kami sampaikan pokok-pokok berita. Balai Latihan Kerja BLK Kota Bau-Bau akan diintegrasikan dengan sekolah rakyat sehingga membuka jalur keberlanjutan dari pendidikan menuju dunia kerja dan usaha. Ratusan anak di Bau-Bau unjuk kreativitas lomba mewarnai ibu dan anak yang diselenggarakan Sanggar Seni Wisjayanti. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini, Senin 2 Februari 2026 bersama saya Siti Nur Hardianti. Pendengar, Balai Latihan Kerja BLK Kota Bau-Bau akan diintegrasikan dengan sekolah rakyat sehingga membuka jalur keberlanjutan dari pendidikan menuju dunia kerja dan usaha. Informasi terkait hal itu dilaporkan Hairul Mulko. Tapi sudah siap semua proposal dan lain-lain, hanya karena belum penyerahan kan, karena bekas bangunannya masih ada showroom yang harus dibangun, makanya. Pemerintah Kota Bau-Bau menyebutkan Balai Latihan Kerja atau BLK yang telah terbangun di Kelurahan Palabusa belum diserahkan ke pemerintah daerah karena masih dalam tahap pembenahan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, terutama terkait kelengkapan sarana, prasarana, dan peralatan pendukung. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau Siti Amalia Abibu saat menjelaskan perkembangan pengelolaan BLK di Kelurahan Palabusa yang saat ini masih belum juga difungsikan. Ia mengatakan secara proposal dan administrasi sudah siap, namun penyerahan belum dilakukan karena masih ada pembenahan seperti pembangunan showroom, pengisian peralatan, serta sarana penunjang lainnya. Nah, karena itu katanya mereka bahwa tapi sudah siap semua proposal dan lain-lain, hanya karena belum penyerahan kan, karena bekas bangunannya masih ada showroom yang harus dibangun, makanya mungkin provinsi belum mau menyerahkan. Dalamnya juga yang harus terisi kan, peralatan-peralatan, sarana-sarana penunjang lainnya. Ia menambahkan Pemkot Bau-Bau justru memanfaatkan tahapan pembenahan tersebut untuk merancang integrasi BLK dengan program sekolah rakyat yang sebentar lagi akan dibangun oleh pemerintah pusat yang juga akan berada dalam satu kawasan. Kedepan, kedua program tersebut dapat saling bersinergi. Menurutnya pola ini memungkinkan lulusan SMA atau SMK, juga lulusan sekolah rakyat dapat langsung melanjutkan ke pelatihan keterampilan di BLK tanpa terputus, sehingga membuka jalur keberlanjutan dari pendidikan menuju dunia kerja dan usaha. Ada keberlanjutan nih, yang orang tuanya juga yang siswa didik itu akan diberikan bantuan modal usaha juga seperti itu. Jadi dia sinkronkan semua program-program yang ada di Dinas Sosial ini. Pemkot Bau-Bau berharap koordinasi dengan pemerintah provinsi dapat segera rampung sehingga pengelolaan BLK dan integrasinya dengan sekolah rakyat dapat direalisasikan secara optimal dalam satu kawasan pembangunan sumber daya manusia. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Kepesertaan JKN di wilayah Kepulauan Buton turun. Kabupaten Buton dan Wakatobi catat angka tertinggi. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Ode Nurliani melaporkan. Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional JKN di wilayah kerja BPJS Kesehatan Bau-Bau mengalami penurunan dibanding tahun 2025 lalu. Berdasarkan data BPJS Kesehatan Bau-Bau, selisih jumlah peserta JKN dari tahun 2025 ke tahun 2026 tercatat menurun di atas 20.000 orang. Penurunan kepesertaan paling signifikan terjadi di Kabupaten Buton dan Kabupaten Wakatobi. Pejabat pengganti sementara PPS Kepala Cabang BPJS Kesehatan Bau-Bau Eka Munawir mengungkapkan, Kabupaten Buton mengalami pengurangan peserta cukup besar, totalnya mencapai
17.000 peserta, ditambah Kabupaten Wakatobi yang berkurang sekitar 9.000 peserta. Meski demikian, Eka menjelaskan, daerah lain di wilayah kerja BPJS Kesehatan Bau-Bau relatif stabil dari sisi kepesertaan JKN. Kondisi tersebut membuat sebagian besar daerah masih masuk dalam kategori Universal Health Coverage atau UHC dan berhak menerima penghargaan UHC Award tahun 2026. Kalau kepesertaan kita secara total berkurang, dengan berkurangnya Kabupaten Buton 17.000 itu dampaknya besar sekali. 17.000 kurangnya, ditambah Wakatobi kurang 9.000. Ya, berarti kekurangan kita 21.000. Ya, sementara kabupaten yang lain itu dia statusnya tidak berkurang dan tidak bertambah terlalu banyak. Ya, dia cuma ada yang misalnya seingat saya itu Munda Barat dia bertambahnya sekitar kurang lebih 2.000 bertambah. Ya, Buton Selatan dia tidak merubah, tidak bertambah, tidak berkurang, dia tetap. Kota Bau-Bau juga begitu, tidak bertambah, tidak berkurang. Menurut Eka, sejumlah daerah yang belum menerima penghargaan masih menghadapi berbagai tantangan dalam pencapaian UHC, mulai dari kebijakan pemerintah daerah hingga keterbatasan anggaran akibat efisiensi. Eka menjelaskan, penurunan status UHC berdampak langsung terhadap keaktifan peserta, terutama terkait waktu aktivasi kepesertaan JKN. BPJS Kesehatan Bau-Bau terus mendorong pemerintah daerah dan masyarakat untuk menjaga keaktifan kepesertaan JKN guna memastikan akses layanan kesehatan tetap terjamin bagi seluruh warga. Berdasarkan data kepesertaan aktif Januari tahun 2026, Kota Bau-Bau tercatat memiliki 142.810 peserta aktif. Kabupaten Wakatobi mencatat 111.906 peserta penduduk aktif, sementara Kabupaten Buton Tengah memiliki 101.948 peserta aktif, Kabupaten Buton Selatan 92.383 peserta aktif, Kabupaten Muna Barat 86.995 peserta, dan Kabupaten Buton Utara 71.283 peserta aktif. Sementara Kabupaten Buton tercatat memiliki peserta aktif sebanyak 92.582 peserta, sedangkan untuk Kabupaten Muna 201.919 peserta aktif dari 234.000 penduduk. Wadi Nurliani, Raporteri Bau-Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Informasi lainnya, pendengar, ratusan anak di Bau-Bau unjuk kreativitas lomba mewarnai ibu dan anak yang diselenggarakan Sanggar Seni Wisjayanti. Selengkapnya kembali Wade Nurliani melaporkan. Ratusan anak taman kanak-kanak TK bersama pelajar sekolah dasar SD di Kota Bau-Bau mengikuti kompetisi mewarnai ibu dan anak yang digelar di Auditorium Limpo Plaza Bau-Bau Minggu 1 Februari 2026. Kegiatan ini menjadi ajang unjuk kreativitas anak-anak sekaligus mempererat kebersamaan orang tua dan anak. Kegiatan diprakarsai Sanggar Seni Wisjayanti tersebut merupakan bagian dari rangkaian pagelaran Nuansa Seni 2026. Lomba dibagi dalam dua kategori, yakni lomba mewarnai untuk tingkat PAUD, TK, dan tingkat SD, sedangkan lomba menggambar diperuntukkan bagi siswa SD sederajat kelas 4 hingga kelas 6 SD. Dalam pelaksanaannya, peserta anak-anak terlebih dahulu mewarnai selama 30 menit, kemudian dilanjutkan oleh orang tua siswa masing-masing. Skema ini dirancang untuk menumbuhkan kebersamaan, sekaligus melatih kemandirian dan kreativitas anak sejak dini. Pengurus Sanggar Seni Wisjayanti, Juliana Daeng Sija, mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Sanggar yang telah berdiri selama 30 tahun dalam mendukung pengembangan seni anak-anak di Kota Bau-Bau. Seperti biasa, lomba mewarnai ibu dan anak ini adalah prakarsa dari Sanggar Seni Wisjayanti 12 tahun yang lalu. Jadi, hak paten awalnya buat begini ibu dan anak dari kami. Sementara salah satu guru SD Negeri 40 Bau-Bau, Nurlina, mengapresiasi kegiatan tersebut. Ia mengaku sengaja mengikut sertakan murid-muridnya agar mereka dapat mengekspresikan kreativitas, melatih ketelitian, kesabaran, serta meningkatkan rasa percaya diri. Di samping itu, lomba menggambar dan mewarnai juga baik untuk mendukung perkembangan karakter serta bakat seni siswa sejak dini. Lomba ini siswa bisa mengekspresikan kreativitas, melatih ketelitian, kesabaran, serta percaya diri. Serta rasa percaya diri. Kegiatan seperti ini sangat baik untuk mendukung perkembangan kreativitas dan bakat seni sejak dini. Dalam lomba tersebut, panitia juga menyediakan sejumlah hadiah bagi peserta dengan nilai terbaik berupa piala dan sertifikat. Selain lomba mewarnai dan menggambar, pagelaran Nuansa Seni 2026 juga menampilkan berbagai pertunjukan seni, diantaranya tari, dance, nyanyi solo, fashion show, band, drama, dan bercerita.
Wade Nurliani, reporter Bau Bau, melaporkan. Berita yang terakhir, prestasi membanggakan kembali ditorehkan siswa-siswi SDN 18 Dewa Kaidea dalam ajang lomba lempar cepat tangkap LCT yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa 8 Dewa Tambuna Loko Kendari, Himalta Kendari. Kegiatan yang mengusung tema menggali potensi sejak dini, mewujudkan generasi cerdas dan berkarakter tersebut berlangsung pada Sabtu 31 Januari 2026 di Gedung Simpanjonga. Dalam kompetisi yang berlangsung ketat dan penuh semangat, perwakilan SDN 18 Dewa Kaindea berhasil meraih juara 3. Capaian tersebut merupakan hasil dari kerja keras siswa yang dibarengi dengan bimbingan intensif para guru pendamping, yakni Jamaluddin dan Suryono, yang secara konsisten mendampingi siswa sejak tahap persiapan hingga pelaksanaan lomba. Kepala SDN 18 Dewa Kaindea, Aliadin, menyampaikan apresiasi dan rasa bangganya atas prestasi yang diraih para siswanya. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada para guru pendamping serta dukungan penuh dari orang tua siswa yang turut berperan dalam keberhasilan tersebut. Prestasi ini diharapkan dapat menjadi pemacu semangat bagi seluruh keluarga besar SDN 18 Dewa Kaindea untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran serta mencetak generasi yang cerdas, berkarakter, dan membanggakan daerah. Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kepton pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Balai Latihan Kerja BLK Kota Bau Bau akan diintegrasikan dengan sekolah rakyat sehingga membuka jalur keberlanjutan dari pendidikan menuju dunia kerja dan usaha. Ratusan anak di Bau Bau unjuk kreativitas lomba mewarnai ibu dan anak yang diselenggarakan Sanggar Seni Wisjayanti. Demikian Warta Kapten hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Terus dengarkan RRI karena RRI terus mengudara untuk Indonesia.